Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Saya ingin diseminasi hasil pelatihan kemarin matematika gembira. Saya mengambil salah satu modul yaitu berbagi dengan gembira. Tapi sebelumnya kita nyanyi dulu ya. Bolehlah berdiri biar semangat. Ayo. Lagunya potong bebek angsa. Potong bebek angsa gitu. 1, 2, 3. Ayo kita belajar materi pecahan. Aku senang belajar materi pecahan. Atas pembilang, bawah penyebut. Ayo semangat dan siap belajar. Atas pembilang, bawah penyebut. La 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 la. Tepuk tangan. Kalau saya tanya sedang apa hari ini, jawabnya bersenang-senang. Gitu ya Bapak Ibu. Sedang apa hari ini? Bersenang-senang. Oke, lanjut bisa. Nah, tujuan modul yang saya ambil ini adalah membangun pemahaman konseptual pecahan setengah dan seperempat, menuntun murid mengenali pecahan sebagai bagian dari keseluruhan, membangun konsep dengan pengalaman nyata, memberi pengalaman belajar murid, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi, mengajak murid beraktivitas dan yang berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan, serta mendorong guru menggunakan pendekatan alur gembira. Lanjut bisa. Apa sih pentingnya pengalaman konkret? Pentingnya pengalaman konkret yaitu pembelajaran sebaiknya berangkat dari pengalaman yang konkret dengan kehidupan anak-anak, seperti contohnya membagi makanan secara adil, melipat kertas menjadi bagian-bagian yang sama, menyusun potongan puzzle atau benda nyata. Dengan cara ini, anak-anak bisa memahami konsep pecahan melalui pengalaman yang bermakna, bukan hanya sekedar hafalan simbol ataupun angka. Nah, biasanya miskonsepsi pada anak-anak itu adalah murid itu biasanya menganggap dua potongan roti yang berbeda ukuran itu bentuknya tetap sama meskipun telah dibagi dua. Biasanya kan ada potongan yang lebih besar, lebih kecil, seperti itu. Terus juga biasanya murid itu berpikiran seperempat itu lebih besar daripada setengah karena angka di bawahnya itu, angka penyebutnya itu lebih besar angka 4 daripada angka 2. Nah, untuk menghindari miskonsepsi tersebut, maka kita harus menggunakan alur gembira. Alur gembira itu adalah singkatan. Yang pertama adalah gali dan eksplorasi, 2 muat konten, 3 buat aktivitas, 4 ikuti pemikiran murid, 5 rayakan dan akhiri. Nah, gali dan eksplorasi itu mulai dari pengalaman konkret yang nyata. Misalnya kita awal-awal kita menggali seperti kayak misalnya contoh kalau kita sedang membagi bekal nih, ada temennya yang nggak bawa bekal Bu, biasanya kan kita ayo dibagi temennya nih, sini Bu bagikan biar rata kan gitu, biar adil. Terus muat konten, kenalkan konsep dasar pecahan secara sederhana. Buat aktivitas, kita harus melibatkan murid untuk dalam pembelajaran kegiatan dengan benda konkret dan kolaboratif. Terus ikutin pemikiran murid, kita harus memfasilitasi nih diskusi dengan alasan mereka kenapa ini jawabannya seperti ini jawabannya seperti itu. Setelah itu 5 rayakan dan akhiri dengan cara memberi apresiasi ataupun merefleksikan bersama. Nah, pendekatan dalam pembelajaran ini yaitu kita menggunakan pendekatan pembelajaran pendalam yaitu meaningful, mindful, dan joyful. Biar lebih semangat kita tepuk dulu ya. Kalau saya bilang tepuk setengah berarti tepuknya 2 kali. Kalau tepuknya seperempat 4 kali. Kalau utuh tangannya ke atas. Tepuk setengah. Tepuk seperempat. Utuh. Terima kasih. Gali dan eksplorasi. Tahapan
awal eksplorasi, yaitu pentingnya membangun pemahaman konseptual tentang pecahan melalui pengalaman konkret dan relevan. Murid diajak menggali situasi yang nyata yang akrab dalam kehidupannya, lalu mengeksplorasi makna matematis di dalamnya. Seperti membagi bekal, tadi seperti yang sudah saya katakan di awal. Habis itu seperti kita memotong buah, misalnya buah apel kita potong jadi 2, itu adalah potongan setengah, 1/2. Terus yang B, menerjemahkan makna bagian dari keseluruhan ke dalam simbol matematika. Seperti menuliskan 1/2, 1/4. 1 adalah pembilang, 2 adalah penyebut. Nah, kita juga bisa mengaplikasikan dengan makanan khas daerah. Seperti contoh yang pertama adalah, apa ini Bapak Ibu, ayo? Rawon. Tapi kita fokuskan ke telur asin yang dibagi 2. Setelah itu ini apa yuk? Martabak. Betul Bu Sri, martabak yang dipotong menjadi 4 bagian, berarti menjadi 1/4. Setelah itu ini wajib, ya wajib dibagi 4 menjadi 1/4. Lanjut Bu. Nah, ada juga roti bakar. Kita bisa mengeksplorasi kontekstualnya dengan roti bakar, yaitu kita bagi 2 menjadi setengah. Nah, setelah itu kita membuat aktivitas, yaitu menanamkan konsep setengah dan 1/4 melalui kertas origami. Nah, ini kan kalau seperti ini utuh ya, ibu-ibu. Nah, kalau ingin mengajarkan setengah, berarti kita ajarkan nih, ayo ambil kertas origami. Terus kita ajarkan untuk pegang ujungnya sama rata bagiannya. Setelah itu baru digosok bagian tengahnya. Kadang kan anak-anak itu ada yang tidak sama rata ya, Bapak Ibu, berarti itu bukan bagian setengah. Setelah itu kalau mau menjadi bagian 1/4 berarti dilipat lagi menjadi 4. Setelah itu dikasih arsiran atau garis. Nah, seperti ini. Ini jadi menjadi 1/4 bagian. Setelah itu bisa. Nah, saya mau tanya, apakah setiap bagian ini memiliki pecahan yang sama? Memiliki ukuran yang sama dari yang ujung? Apakah ini memiliki pecahan yang sama? Bagian yang sama? Iya Pak, sama. Kalau yang ini? Tidak. Kalau yang ini? Tidak, lebih besar yang bawah. Kalau yang ini? Tidak sama. Tidak sama Bu. Iya. Kalau yang ini pecahan ini adalah bagian 1/4. Apakah 1/4 itu lebih besar? Iya. Apakah lebih besar? Tidak. Kalau yang ini berarti lebih besar, lebih banyak. Kalau yang ini lebih sedikit dan ini lebih banyak. Nah, alhamdulillah tadi kita sudah menggali, sudah mengeksplorasi, sudah muat konten, sudah buat aktivitas. Sekarang kita dalam tahap terakhir, yaitu rayakan dan akhiri. Contoh bentuk refleksi untuk murid setelah melakukan aktivitas yaitu bagaimana perasaan contohnya kita bisa menanyakan perasaan mereka, bagaimana perasaan kali ini. Kita bisa juga menggunakan emoji-emoji yang kita tampilkan di papan tulis. Anak-anak suruh memilih salah satu emoji tersebut. Terus apakah aktivitas melipat dan mewarnai kertas lipat itu menyulitkan? Terus kita juga bisa memberikan apresiasi dengan cara tepuk tangan, misalnya kita kasih tepuk hebat, tepuk WOW, seperti itu. Ya sudah, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.